Jumlah kepala daerah asal Sumatera Selatan yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari lalu saat ini mengikuti retret yang dilaksanakan di Lembah Tidar Akmil Akademi Militer Magelang. Dan lalu seperti apa pelaksanaannya? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Para kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis lalu 20 Februari, terutama asal Sumatera Selatan, hadir dalam pelaksanaan retret di Akmil, Magelang. Di antaranya ada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang berjalan berdampingan bersama Wali Kota Lubuk Linggau, Yopi Karim. Lalu ada juga Wali Kota Palembang, Ratu Dewa yang menggunakan seragam loreng masuk ke dalam Akmil, Magelang, serta Bupati Oku Timur, Lanosin Hamzah, dan Bupati Oki, Mujhenti Mahzareki. Seperti diketahui, para kepala daerah yang telah dilantik harus menjalani retret di Akmil Magelang dari tanggal 21 hingga 28 Februari. Dalam retret ini, sejumlah menteri dalam Kabinet Prabowo akan mengisi materi. Pengamat politik Kemas Hoirul Muklis mengungkapkan retret yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada para kepala daerah yang telah dilantik guna menyatukan visi misi pemerintah daerah dengan pusat dan mewujudkan program-program demi kesejahteraan masyarakat. Setelah mengikuti pembekalan ini, para kepala daerah di seluruh Indonesia memiliki pemahaman yang sama, memiliki visi misi yang sama, dan memiliki langkah yang seragam dalam rangka mewujudkan program-program demi kesejahteraan masyarakat, baik program mereka dalam skala daerah maupun mendukung program yang difokuskan oleh pemerintahan. Tim Liputan PAL TV. Ya, untuk mengetahui atau membahas lebih dalam ini mengenai pelaksanaan retret atau pembekalan yang ada di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang yang dilaksanakan sudah memasuki hari keempat saat ini, kita akan memperbincangkan hal tersebut bersama salah satu pengamat politik Sumatera Selatan. Ada Bang Fatkur Rahman melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang FK. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bung Firza. Baik, sebelumnya terima kasih Bang FK sudah bergabung di Liputan Metropoli Siang. Bang FK, ngikutin ya dari hari pertama kedatangan para kepala daerah ini ke Akmil Magelang dan mereka memakai pakaian komcat begitu ya. Gagah-gagah sekali khususnya laki-laki ini. Nah, tanggapan Anda untuk pelaksanaan retret ini pertama kali Bang dalam sejarah tentunya. Seluruh kepala daerah berkumpul dan dilaksanakan retret ini. Kalau tanggapan Anda dengan adanya program dari Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh Mendagri ini seperti apa, Bang FK? Baik, terima kasih Bung Firza dan PAL TV. Terkait dengan retret ini tentunya ada beberapa hal yang harus perlu kita apresiasi. Yang pertama adalah retret ini juga bagian dari pasca Pilkada Serentak 2024 yang merupakan Pilkada Serentak pertama yang dilaksanakan di Indonesia. Tentunya ini juga bertepatan dengan pasca Pilpres 2024. Dengan melihat hal ini, tentunya ada semacam membangun sinergitas komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam membangun visi bersama, terutama terkait dengan visi Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto, kepada pemerintah daerah atau kepala daerah terpilih. Dan saya pikir retret ini bagian dari membangun visi itu, bagaimana visi yang dilakukan oleh pemerintah pusat hasil Pilpres 2024 ini juga bisa dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai salah satu tatanan pemerintahan yang paling bawah, terutama untuk kepala daerah di tingkat kabupaten kota dan juga gubernur. Dan saya pikir ini bagian bagaimana membangun visi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap kepala daerah terpilih secara serentak. Dan saya pikir ini bagian dari hal yang positif kalau kita lihat secara visi pemerintah pusat dalam membangun kebersamaan itu, komunikasi politik yang dilakukan, walaupun secara hasil dari pemilu itu kan berbeda-beda. Ada yang berbeda latar belakang, ada partai politik, tetapi bagaimana
sinergitas ini dilakukan dalam momen ini. Demikian Bung Firza. Baik, Bang FK, tadi Anda mengatakan tujuannya adalah untuk menyelaraskan ya, mensinkronisasikan antara visi misi Presiden dan juga visi misi kepala daerah ini, tentunya untuk kepentingan rakyat. Lalu pertanyaannya, apakah untuk menyelaraskan hal tersebut harus dilaksanakan retret hingga sampai 1 pekan? Atau tidak bisa melalui program lain? Karena kalau kita lihat kan Bang, di retret ini kan tidak hanya mereka mendapatkan pembekalan terkait dengan materi mengenai hal-hal yang ada di kenegaraan gitu, tapi juga mereka dilatih kedisiplinan di sana, harus bangun pagi, baris berbaris dan lain sebagainya. Nah, dari tanggapan Anda, pengamatan Anda seperti apa, Bang FK, melihat para kepala daerah ini berbaris dan lain sebagainya? Saya pikir kalau terkait dengan baris berbaris dan sebagainya, itu kan bagian dari rentetan kegiatan saja, saya pikir. Tetapi intinya kalau saya dari sisi itu adalah bagaimana membangun kebersamaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Terkait dengan berbaris dan sebagainya, saya pikir itu bagaimana gimmick-gimmick kegiatan dalam sebuah event yang ramai, besar. Saya pikir di komplek militer ada gimmick-gimmick yang bagaimana mencirikan kedisiplinan. Bagaimana kalau di tempat lain akan berbeda, misalnya di pantai gitu kan, akan lain lagi ceritanya kalau retretnya di pantai. Ini kan di komplek kemiliteran. Nah, ini yang saya pikir itu bagian dari gimmick dalam sebuah kegiatan. Tapi intinya yang saya bahas di sini adalah bagaimana membangun kebersamaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui komunikasi yang dilakukan di level retret ini, yang dilakukan oleh kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Iya, the spirit of togetherness, begitu ya. Saya garis bawahi ya, Betul. spirit of togetherness. Artinya ada semangat kebersamaan. Tapi kalau saya menggaris bawahi kalimat Anda tadi mengenai untuk melatih kedisiplinan, saya nggak bisa membayangkan nanti kalau ada kepala daerah yang bangunnya terlambat atau kebarisannya telat, nanti mereka disuruh push up, itu seperti apa ya, Bang FK ya? Saya pikir itu perlu ada cerita-cerita dari para kepala daerah seperti apa sih sebenarnya retret yang dilakukan gitu kan. Kan Iya. jadi menarik sebenarnya. Baik, baik. Tapi kalau kita melihat dari sisi kedisiplinan Bang FK, dengan mereka menggunakan pakaian yang tanda kutip seperti tentara begitu ya, pakaian komcat begitu, dan ada tinggal tidur di tenda begitu ya. Apakah menurut Anda kepala-kepala daerah khususnya asal Sumatera Selatan ini mereka mampu untuk beradaptasi di sana dan mampu untuk mengikuti retret dengan baik? Menurut Anda, catatan Anda Bang FK? Ya, kalau dari sisi itu saya pikir sudah ada standarisasi ya. Sebelumnya ada pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Saya pikir sudah standarisasi. Tetapi sini adalah bagaimana spirit yang diberikan dalam hal kedisiplinan tadi. Sebenarnya ada makna kalau dalam teori komunikasi simbolik itu kan ada makna dari kedisiplinan itu. Artinya bagaimana antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu ada kedisiplinan dalam hal program. Dalam hal membangun sinergitas program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat diharapkan dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu kan makna dari kedisiplinan sebenarnya. Nah, ini yang coba digambarkan dalam simbol politik, simbol komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap kepala daerah terpilih. Menurut Anda, Bang FK, apakah mereka ini dalam tanda kutip bakal benar-benar tegak lurus begitu dengan prinsip-prinsip visi misi Astacita dari Presiden Prabowo Subianto nanti ketika mereka 5 tahun menjabat sebagai kepala daerah, atau jangan-jangan nanti ada timbul pembangkangan mungkin dalam tanda kutip bisa-bisa saja mungkin nanti? Apakah dengan adanya retret ini dipastikan bahwa itu tidak akan terjadi, Bang FK? Saya pikir ada jalan tengah komunikasi politik, komunikasi kebijakan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Oposisi dalam pemerintahan itu pasti ada. Kalau kita lihat bagaimana PDIP itu sudah memberikan sinyal oposisi, bagaimana kepala daerah tidak mengikuti retret yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan saat ini apakah kepala daerah yang dari PDIP apakah akan sudah melaksanakan? Bahkan ada yang bilang masih standby di Jogja, ada yang bilang di daerah Sumsel masih ada 2 yang tidak mengikuti gitu kan. Dalam beberapa berita yang muncul. Nah, saya pikir ini bagian dari tantangan itu, bahwa dalam sebuah politik kebijakan itu pasti akan ada oposisi. Kalau kita lihat dari sini sudah jelas bahwa
PDIP ingin menggambarkan bahwa siap menjadi oposisi dari pemerintahan dari Prabowo Subianto dengan melihat situasi politik saat ini. Tetapi Oke. kalau saya melihat dengan adanya beberapa kepala daerah yang mungkin tidak mengikuti retret dan itu mayoritas berasal dari PDIP, ada dua hal yang bisa kita pandang. Dari sisi etis, memang ini tidak etis. Karena apa? Pemerintah daerah itu bagian dari pemerintah pusat. Baik, Artinya baik. negara Indonesia negara kesatuan. Tetapi dari sisi politik kekuasaan, ini bagian dari oposisi. Saya pikir juga Baik, menyehatkan baik. bagi pemerintah Bang FK, Prabowo Subianto. sebenarnya tadi saya nggak mengarah ke sana dulu, tapi Bang FK sudah langsung ke sana. Ya, oke, tapi karena udah langsung disebut ya, udah di-spill duluan nih. Oke, Devi Suartoni ya, dan Askolani nih yang dipastikan belum hadir begitu ya, sehingga hari keempat mengikuti retret. Oke, Anda sudah menyinggung terlebih dahulu. Menurut Anda, jadi seberapa efektifkah retret ini? Mengingat bahwa ternyata ada kepala daerah yang juga tidak hadir begitu. 2 tadi dari Sumatera Selatan karena diminta oleh Ibu Ketumnya untuk tidak hadir. Juga ada -4 Lawang ya, yang juga belum ada kepala daerahnya. Mengingat juga hari ini akan ada pengumuman dari Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan ya sengketa mengenai Pilkada 4 Lawang. Nah, kalau menurut Anda, laju seberapa efektifkah retret ini? Jangan-jangan nanti kepala daerahnya nggak datang, mereka tidak bisa mengimplementasikan atau mengejawantakan asta-cita dari Presiden Prabowo Subianto. Betul. Kalau dilihat hal ini efektif atau tidak efektif akan dilihat secara proses ke depan. Tidak bisa dilihat ketika berjalannya retret. Tetapi bagaimana nantinya komunikasi kebijakan, komunikasi politik oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan juga jalannya kebijakan pemerintah pusat dan di pemerintah daerah ini akan kelihatan efektif atau tidak efektif retret itu. Yang kedua, terkait dengan yang tidak hadir misalkan, ada 2 dipandang, antara etis dan juga politik. Secara etis memang tidak etis, karena apa? Negara kita ini negara kesatuan. Saya pikir dengan tidak hadir, saya pikir itu bagian dari tidak etis secara etika. Tetapi secara politik, saya pikir seperti ini. Secara politik, ini bagian gambaran dari oposisi dari pemerintahan Prabowo. Dengan adanya oposisi ini saya pikir juga menyehatkan bagi program Tapi kan pengawasan Bang terhadap FK, program itu sendiri. Bang FK, tapi kan kita ketahui Bang, ada juga dari beberapa daerah lain begitu yang mereka ternyata tidak menurut apa yang disampaikan oleh Ibu Ketum, yang mereka tetap hadir mengikuti retret. Dan bahkan Bima Arya, Wamendagri, sekaligus juga Mendagrinya, Tito Karnavian juga mengatakan kalau memang tidak bisa hadir atau berhalangan, bisa diwakilkan sebenarnya. Tapi kita belum dapat informasi, wakilnya juga nggak ikut ternyata. Nah, seperti apa nih Bang? Itu yang saya maksud, apakah nanti di daerah tersebut mereka tidak mampu gitu untuk mengejawantakan, atau nanti ada jadwal untuk wakil ya setelah ini ya, Bang FK? Bisa jadi ada sesi wakil atau bagaimana. Saya pikir juga beberapa kepala daerah juga kombinasi sebenarnya, tidak murni misalkan PDIP saja gitu kan, tetapi juga ada wakil yang mungkin dari partai yang lain gitu kan, yang juga bagian dari pemerintah misalkan. Nah, ini kan sebenarnya kalau melihat dari sisi ini sebenarnya kan ada bagaimana drama komunikasi politik elit tingkat pusat yang turun ke bawah. Nah, ini yang saya pikir ke depannya akan menjadi bahwa ada semacam komunikasi jalan tengah kalau saya melihat seperti itu. Baik. Saya pikir juga pemerintah daerah saya yakin tidak akan terang-terangan akan melakukan pembangkangan. Karena juga akan berimbas di tengah efisiensi anggaran dan juga sebagainya. Senjata makan tuan begitu ya. Iya. Bakal jadi bumerang nanti. Saya pikir akan merugikan. Jalan tengah, di tengah, titik tengah. Baik. Artinya kalau nggak ikut retret juga akan jadi bumerang ya, merugikan diri sendiri dan masuk daerahnya tentunya. Nah, tapi kalau kita soroti gitu Bang, yang menjadi pemateri dan juga topik-topik yang dibahas di retret yang dihadirkan ya, terkait keuangan, Menteri Keuangan juga Sri Mulyani juga hadir di sana sebagai pemateri, ada Gubernur Lemhanas, ya juga masih banyak lagi gitu. Nah, kalau Anda menyoroti apakah ada mungkin yang miss di sini, adakah topik yang harusnya hadir di sana tapi kok tidak dihadirkan di retret ini atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau dari sisi pemerintah daerah, sebenarnya kan bagaimana visi dari pemerintah daerah itu bisa dilaksanakan.
untuk melaksanakan visi itu tentunya bagaimana terkait dengan kecukupan APBD misalkan. Nah, tentunya terkait dengan kecukupan APBD, komunikasi yang paling sentral adalah bagaimana ke Kementerian Keuangan dan juga ke Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Itu menjadi titik tolak bagaimana kepentingan pemerintah daerah dan sebagainya. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri itu bagaimana melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka menjalankan program-program yang sudah dilaksanakan. Tentu komunikasi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Keuangan itu kan terkait dengan bagaimana kondisi keuangan yang ada di daerah. Tentunya ini paling sentral. Nah, komunikasi ini yang saya pikir perlu dibangun, bagaimana pemerintah daerah itu bisa membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Karena mau tidak mau saat ini kebijakan efisiensi anggaran ini akan menjadi problem bagi pemerintah daerah. Ya itu, Bang FK, terkait dengan efisiensi ya, instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang menginstruksikan akan adanya efisiensi anggaran yang nggak penting, seremonial dan sebagainya, nggak boleh dilakukan, nggak usah dilakukan. Apakah menurut Anda untuk menjalankan roda pemerintahan daerah 5 tahun ke depan, para kepala daerah ini mampu untuk mensinkronisasikan antara keinginan dari Presiden Prabowo gitu, untuk memastikan bahwa anggaran ini harus hemat begitu dan tidak boleh menggunakan anggaran yang berlebihan yang tidak penting. Nah, apakah mereka akan mampu untuk menjalankan roda pemerintah 5 tahun ke depan dengan adanya impres tersebut? Ya, saat ini kan kalau kita lihat memang efisiensi anggaran ini menjadi salah satu tantangan. Tetapi kalau kita menganalisis lebih dalam, bagaimana efisiensi anggaran ini saya pikir jangan sampai berdampak kepada sektor real masyarakat. Misalkan terkait dengan ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana efisiensi itu jangan sampai menyentuh sektor ini. Artinya efisiensi anggaran itu bagaimana menyentuh sektor-sektor yang tidak bersentuh langsung dengan sektor real. Saya pikir ini yang perlu menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itulah pentingnya sebenarnya Repres ini saya pikir. Bagaimana membangun persepsi bersama itu. Tapi sudah dikonfirmasi, Bang FK, sudah dikonfirmasi untuk pendidikan, kesehatan yang penting-penting tidak akan diganggu begitu. Ya, tidak perlu ada, kan yang sudah dikatakan, yang dipangkas itu makanya tadi ya, ada butuh membangun komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar mereka satu visi begitu ya. Oke, Bang FK, sayang sekali waktu kita terbatas ya. Di penghujung segmen ini saya ingin Anda dapat memberikan review begitu ya, sekaligus memberikan sumbang saran kepada para kepala daerah tentunya yang akan menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan, khususnya di 100 hari kerja mereka ya. Seperti apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada mereka pasca mengikuti retret tentunya di Akmil Magelang? Silakan, Bang FK. Baik, terkait dengan kepala daerah yang sudah dilantik, tentunya saya pribadi mengucapkan selamat. Tetapi kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan kita berharap bahwa apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah dijanjikan dalam kampanye politik untuk segera dilaksanakan. Karena saat ini dengan berbagai problem, misalkan efisiensi anggaran, tentunya pemerintah daerah harus memiliki skala prioritas utama bagaimana menjalankan program tersebut. Yang kedua, kita tidak terlalu jangan terlalu patuh dengan APBD. Bagaimana membangun itu dengan menarik berbagai potensi yang ada untuk bisa membangun daerahnya. Saya pikir ini, dan ada beberapa tantangan yang ke depan akan menjadi problem bagi daerah. Yang pertama adalah ketenagakerjaan yang peluang kerja semakin terbatas. Yang kedua adalah kemiskinan. Yang ketiga adalah infrastruktur. Itulah 3 yang menjadi problem berbagai daerah secara umum yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Baik. Tentunya agenda kegiatan retret ini tidak menggunakan dana yang sedikit ya, puluhan triliunan rupiah begitu ya, digunakan untuk melakukan retret ini. Kita tunggu seperti apa ya pasca retret, bagaimana kinerja para kepala daerah yang akan kembali ke daerah masing-masing untuk dapat memimpin daerahnya. Kita tunggu bagaimana mereka dapat menunaikan janji-janji manisnya pada saat kampanye lalu. Terima kasih Bang Fatkur Rahman, pengamat politik Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis yang semoga sehat selalu.